Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, pada masa Rasulullah terdapat banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita saat ini. Juga terdapat kisah orang yang paling berani. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Berikut akan kita bahas kisah orang yang paling berani. Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab Masnadnya dari Muhammad bin Aqil katanya, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan beliau berkata, "Hai kaum muslimin, siapakah orang yang paling berani?" Jawab mereka, "Orang yang paling berani adalah engkau sendiri, hai Amirul Mukminin." Kata Ali, "Orang yang paling berani bukan aku, tapi adalah Abu Bakar. Ketika kami membuatkan Nabi gubuk di medan perang, kami tanyakan siapakah yang berani menemani Rasulullah SAW dalam gubuk tersebut dan menjaganya dari serangan kaum musyrik. Di saat itu, tiada seorang pun yang bersedia melainkan Abu Bakar sendiri, dan beliau menghunus pedangnya di hadapan Nabi untuk membunuh siapa saja yang mendekati gubuk Nabi. Itulah orang yang paling berani." Pada suatu hari juga, pernah aku menyaksikan ketika Nabi sedang berjalan kaki di kota Mekah, datanglah orang musyrik sambil menghalau beliau dan menyakiti beliau, dan mereka berkata, "Apakah kamu menjadikan beberapa Tuhan menjadi satu Tuhan?" Di saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan membela Nabi selain Abu Bakar. Beliau maju ke depan dan memukul mereka sambil berkata, "Apakah kamu hendak membunuh orang yang bertuhankan Allah?" Kemudian sambil mengangkat kain selendangnya, beliau mengusap air matanya. Kemudian Ali berkata, "Adakah orang yang beriman dari kaum Fir'aun yang lebih baik daripada Abu Bakar?" Semua jemaah diam saja, tidak ada yang menjawab. Jawab Ali selanjutnya, "Sesaat dengan Abu Bakar lebih baik daripada orang yang beriman dari kaum Fir'aun, walaupun mereka 10 dunia. Karena orang beriman dari kaum Fir'aun hanya menyembunyikan imannya, sedang Abu Bakar menyiarkan imannya." Kemudian terdapat kisah dialog antara Rasulullah dengan iblis. Telah diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad agar menjawab segala pertanyaan yang baginda tanyakan padanya. Pada suatu hari, iblis pun datang kepada baginda dengan menyerupai orang tua yang baik lagi bersih, sedang di tangannya memegang tongkat. Bertanya Rasulullah, "Siapakah kamu ini?" Orang tua itu menjawab, "Aku adalah iblis. Apa maksud kamu datang berjumpa aku?" Orang tua itu menjawab, "Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanya kepadaku." Baginda Rasulullah lalu bertanya, "Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan umat-umatku?" Iblis menjawab, 15. Yang pertama, engkau sendiri hai Muhammad. Yang kedua, imam dan pemimpin yang adil. Kemudian orang kaya yang rendah diri, pedagang yang jujur dan amanah, orang alim yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, orang mukmin yang memberi nasihat, orang yang mukmin yang berkasih sayang, orang yang tetap dan cepat bertaubat, orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci, orang mukmin yang banyak bersedekah dan berderma, kemudian orang mukmin yang baik budi dan akhlaknya, kemudian orang mukmin yang bermanfaat kepada orang yang hafal Al-Quran serta selalu membacanya, dan yang terakhir adalah orang yang berdiri melakukan sholat di waktu malam, sedang orang-orang lain semuanya tertidur. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Berapa banyakkah temanmu dari kalangan umatku?" Jawab iblis, 10 golongan. Yang pertama, hakim yang tidak adil, orang kaya yang sombong, pedagang yang khianat, orang pemabuk atau peminum arak, orang yang memutuskan tali persaudaraan, pemilik harta riba, pemakan harta anak yatim, orang yang selalu lengah dalam mengerjakan sholat
atau sering meninggalkan sholat. Kemudian orang yang enggan memberikan zakat atau kikir. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah. Selanjutnya terdapat kisah niat tobat menukar arak menjadi madu. Pada suatu hari, Umar bin Al-Khattab sedang berjalan-jalan di lorong kota Madinah. Di ujung simpang jalan, beliau berjumpa dengan pemuda yang membawa kendi. Pemuda itu menyembunyikan kendi itu di dalam kain sarung yang diselimutkan di belakangnya. Timbul keraguan di hati Umar bin Al-Khattab ketika melihat keadaan itu. Lantas ia bertanya, "Apa yang engkau bawa itu?" Karena panik sebab takut dimarahi Umar yang terkenal dengan ketegasan, pemuda itu menjawab dengan penuh ketakutan, mengatakan bahwa benda yang dibawanya itu ialah madu, padahal benda itu ialah khamar. Dalam keadaan yang berkata bohong itu, pemuda tadi sebenarnya ingin berhenti dari terus minum arak. Dia sesungguhnya telah menyesal dan insaf dari melakukan perbuatan yang ditegah oleh agama itu. Dalam penyesalan itu, dia berdoa kepada Tuhan supaya Umar bin Al-Khattab tidak sampai memeriksa isi kendinya yang dilarang oleh agama itu. Pemuda itu masih menunggu sebarang kata-kata khalifah, kendi itu berisikan madu. Karena tidak percaya, Khalifah Umar ingin melihat sendiri isi kendi itu. Rupanya doa pemuda itu telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga telah menukarkan isi kendi itu dengan madu. Begitu dia berniat untuk bertobat dan Tuhan memberikan hidayah sehingga niatnya yang ikhlas, ia terhindar dari kemarahan Khalifah Umar bin Al-Khattab yang mungkin membahayakan dirinya sendiri kalau kendi itu masih berisi khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seteguk khamar diminum, maka tidak diterima Allah amal fardu dan sunatnya selama 3 hari. Dan sesiapa yang minum khamar segelas, maka Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Dan orang yang tetap minum khamar, maka selayaknya Allah memberinya dari nahrul khabal." Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah nahrul khabal itu?" Jawab Rasulullah, "Darah bercampur nanah orang ahli neraka." Wallahu a'lam. Demikianlah beberapa kisah yang terdapat pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.